Welcome to my channel. Halo, selamat hari Minggu dan juga selamat datang di channel Bung Harpa. Kita tinggalkan sejenak ya proses naturalisasi dari 3 pemain yang baru saja diumumkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, di mana kita baru saja ketambahan amunisi bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi Australia nanti, yaitu João Pelupessy. Kemudian juga ada Emil Audero, penjaga gawang tentunya, dan Dan James yang main di Go Ahead Eagles ya. Kita tinggalkan itu semua. Kita akan bahas raport pemain yang kemarin sudah tampil di masing-masing klubnya. Tentunya kita akan lihat bagaimana performa mereka, apakah main, kalau main bagus atau enggak, atau justru ya seperti Nathan Chow yang sudah berbulan-bulan tidak jelas rimbanya. Nah, tapi sebelum kita ke inti pembahasan, gue mau memberikan kalian sedikit informasi soal acara yang digagas oleh teman-teman dari Garuda Australia, di mana pada bulan Maret nanti ada 2 event yang digelar di Perth dan juga di Sydney, di mana gue juga akan hadir di sana untuk mengisi acara tersebut. Jadi acaranya adalah gathering atau buka bareng atau ngabuburit sambil kita tentunya ngobrol soal timnas menjelang pertandingan menghadapi Australia. Jadi gua akan hadir, acaranya akan ada di Perth tanggal 15 ya. Kalau tadi gua bilang tanggal 13, gua koreksi tanggal 15 Maret. Kemudian juga di Sydney tanggal 19 atau H-1 kita menghadapi Australia. Di Sydney nanti juga akan ada ketambahan rekan gua Matias atau cowok Prancis yang biasa kalian kenal mungkin, dan juga Fitri Karlina ya. Jadi kalau kalian mau gabung, mau ikut, mau seru-seruan, buka bareng sambil juga ngobrol soal timnas, langsung aja daftar. Ada linknya mungkin dari tadi udah gue share di sini. Oke, langsung aja kita ke pembahasan raport pemain abroad, di mana kemarin sudah ada mungkin sekitar 7 atau 8 pemain Indonesia yang sudah tampil di klubnya masing-masing atau ada jadwal. Meskipun juga masih akan ada baru bermain atau ya baru bermain nanti malam mungkin ya, seperti misalnya Kevin Dix, nanti malam itu dia baru main. Kemudian ada Mads Hilgers yang akan derby dengan Kelvin Verdong, Twente menghadapi NEC Nijmegen, dan lain-lain ya. Banyak pemain-pemain yang baru main nanti malam. Nah, kita akan bahas yang sudah tampil kemarin. Ada Martin Paes yang baru main tadi pagi, ini gue rekam persis jam 12 siang ya. Jadi kemudian juga ada Ole Romney yang mendapatkan minute play pertama kali sebagai starter, tapi nanti gue taruh agak di bagian tengah ya. Kita bahas dulu pemain-pemain lainnya, seperti di Bang Jai juga ya. Mungkin kita akan mulai dari Bang Jai. Kemarin seperti biasa dia tampil sebagai starter dan tidak tergantikan tentunya di jantung pertahanan Venezia, menjamu Lazio. Tentunya ini bukan pertandingan yang mudah, namun ternyata dia bisa tampil ya cukup baik ya di situ, dan juga menjabat kapten di situ. Dan 0-0 ya hasil yang kalau kita lihat dari gestur para pemain, mereka cukup happy. Kenapa? Karena ini adalah satu poin yang sangat penting ya dalam upaya mereka untuk bisa keluar dari zona merah. Meskipun sekarang mereka masih terpaut 5 poin dari gerbong terakhir yang selamat dari degradasi, tapi ya itu tadi lumayan. Dan rumusnya bagi sebuah tim untuk bisa survive itu dengan komposisi satu liga yang diisi 18 atau 20 tim itu aman-amannya 38 sampai 40 lah. 40 itu paling safe ya, tapi 38, 39 itu biasanya bisa safe juga. Nah, kemarin main 0-0 dan yang karena concern kita adalah Bang Jai, tentunya kita senang ya karena dia kemarin cukup solid menggalang lini pertahanan. Bukan cukup solid, malah sangat solid. Mainnya sangat taktis seperti biasa yang kalian tahu lah ya. Kemudian juga ini adalah clean sheet ketiga musim ini. Jadi sebelumnya tuh satu lawan Fiorentina mereka bermain 0-0, dan satu lagi lawan Bologna atau Genoa ya, mereka menang 2-0 begitu. Jadi 3 kali clean sheet dalam musim ini cukup lumayan ya. Dan juga ada 1 gol diciptakan oleh Bang Jai saat menghadapi Juventus, saat itu bermain 2-2. Jadi Bang Jai sih udahlah ya, kita aman. Mudah-mudahan dia konsisten dan mudah-mudahan tidak cedera, dan mudah-mudahan tidak kena kartu kuning waktu menghadapi Australia, karena dia sudah mengantongi kartu kuning kalau gua nggak salah waktu lawan China. Pokoknya udah kartu kuning, dan ini yang kita jaga-jaga, jangan sampai dia kena kartu kuning sehingga absen menghadapi Bahrain yang boleh dikatakan must win game ya. Oke, dari Bang Jai kita beralih ke ini, gua runuti dari bagian belakang ya, dari back dulu nanti ke tengah baru ke depan. Di belakang ada
dua namanya akan gua bahas, yaitu Justin Hubner dan juga Shane Patinama. Shane Patinama dulu deh, dari yang beritanya atau performanya mungkin kalau raport ini dapatnya 5 ya. Kemarin dia memang main saat timnya bermain 2 sama dengan Anderlecht 2 atau Anderlecht 2 ya tulisannya, bacanya gua nggak tahu. Tapi sayangnya begini teman-teman, ketika dalam kondisi ini kan dia head to headnya kan nih, back kirinya ada lagi satu namanya Teddy Aloh. Waktu kondisi memimpin 2-1 itu dia diganti, Patinama dimasukin dengan harapan mempertebal kemenangan atau menjaga kemenangan. Tapi 84 dia masuk, 86 atau 88 86 dia masuk, 3 menit kemudian tuh malah kebobolan jadi 2 sama. Ya walaupun bukan sepenuhnya salah dia, tapi kalau kita bicara kolektivitas ya kontribusi dia mungkin ada entah 1%, 2% gitu. Jadi sangat disayangkan sekali gitu loh. Gue berharap sebenarnya ketika dia dimasukkan kemudian bisa menjaga kemenangan, pasti moodnya lebih berbeda. Ya jadi selepas dia kartu merah beberapa waktu lalu, ini memang tempatnya agak sedikit tergeser dari tadi saingannya Teddy Aloh. Dan meskipun dia selalu main juga ya, hampir selalu main dari bangku cadangan, cuman agak berbeda dibandingkan awal tahun ini atau akhir tahun lalu yang dia cukup reguler, bahkan main sebagai starter dan hampir selalu bermain full. Ya tapi it's okay, semangat buat Bang Tato ya, agar penampilannya terus meningkat. Dan jangan lupa ya, persaingan di lini atau di posisi Anda itu super duper berat ya. Karena ada menumpuk 5-6 back kiri di tim nasional ini, pasca masuknya Dean James yang juga berposisi sebagai LB. Jadi ada Calvin Verdong, ada ya Shane Patinama itu sendiri, kemudian juga ada siapa lagi, Nathan Chowaon kalau mau dimasukin, Justin Hubner kalau mau dimasukin, Pratama Arhan juga masih di sana, masih bisa dimasukin. Jadi banyak lah ya pemain berkaki kiri yang menyesaki tim nasional kita. Jadi benar-benar harus super nih penampilannya, kemampuannya, minute play-nya juga supaya masuk ke skuad timnas Indonesia dan juga bisa bermain inti. Walaupun kelihatannya Calvin Verdong kalau nggak cedera atau akumulasi kartu ini tidak akan tergantikan ya. Meskipun sama juga nih dengan Bang Jai, Calvin Verdong juga sudah mengantongi kartu kuning. Jadi we never know ya, harus ada mitigasi atau plan B bahkan plan C kalau pemain pilar kita ada yang cedera atau berhalangan. Kita lanjut ke Justin Hubner. Nah ini yang gue senang nih dari mentalitas El Preman yang satu ini. Dia punya semangat yang luar biasa, determinasi yang sangat besar, sehingga walaupun ya katakanlah di klub dia agak shaky, tapi dia terus berjuang, dia fight, bahkan sempat gegerotak kan awal akhir tahun lalu, gegerotak ringan ya, tapi kemudian pulih, justru dia comeback stronger. Inilah yang dikatakan comeback stronger dalam diri seorang Justin Hubner ya. Jadi dengan minute play yang agak terbatas sebelum dia gegerotak, tapi begitu gegerotak ringan dia malah rutin ya. Selama 2025 ini dia hanya 1 kali tidak main. Ya itu juga jujur gue nggak tahu alasannya kenapa, tapi sisanya dia selalu tampil sebagai starter dan hampir selalu tampil 90 menit dalam berbagai posisi di area belakang kiri. Jadi dia sering dicoba sebagai CB tengah, CB kiri dan juga LB. Tapi seringan sih CB ya, CB tengah, either CB tengah atau CB kiri gitu. Jadi senang banget gue dengan perkembangan Justin Hubner di Wolves Under 21. Meskipun kemarin sebelum melawan Liverpool dia sempat kedapatan latihan bersama tim nasional senior, karena memang di tim nasional senior lagi, di tim senior Wolves, karena memang lini belakang Wolves ini agak sedikit bermasalah ya menjelang penutupan akhir tahun lalu, sehingga Ivan Pereira pelatih Wolves mendatangkan pemain bertahan juga di bursa transfer musim dingin. Dan menjelang Liverpool, Justin Hubner sempat diajak latihan untuk jaga-jaga mungkin ya, walaupun akhirnya dia tidak dimasukkan ke skuad yang menghadapi Liverpool ya. Seandainya dimasukin pasti heboh tuh. Oke, good luck buat El Preman. I respect you so much. Gua nggak tahu kalau mungkin gue belum tentu mewakili teman-teman ya, tapi gue rasa sebagian pasti setuju. Oke, yang lain-lainnya back tuh seperti Jordi Amat, Pratama Arhan masih akan baru bermain hari ini, terutama Pratama Arhan dan juga Asnawi. Jadi kita tinggalkan. Elkan Bagot, last but not least, lupa, mohon maaf. Elkan Bagot kemarin memang main hanya sebentar, hanya mungkin 1, 2, 3 menit saat timnya mengalahkan Crawley Town 3-1. Ya tapi nggak apa-apa, karena kalau kita tarik dalam 10 pertandingan terakhir, Elkan Bagot itu ya mungkin ada 70% dia main sebagai starter dan hampir selalu full gitu ya. Jadi ya kadang-kadang pemain mau sekelas sekelas Kevin De Bruyne aja kadang-kadang ada dicadangin, apalagi Elkan Bagot gitu. Jadi secara makro, secara umum ya dia mendapat tempat di Blackpool, which is ini adalah
move yang bagus, dia mau pindah ke Blackpool sebagai walaupun statusnya pinjaman ya dari mother clubnya itu Ipswich Town. Oke, kita tinggalkan bagian back, kita maju ke tengah. Di tengah ada beberapa pemain yang kemarin tampil. Di antaranya kita bahas ada 3 pemain ya yang tampil. Sebenarnya Marcelino Ferdinand juga harusnya punya kesempatan ya, tapi kita tahu Oxford United bukanlah klub yang kecil ya untuk bisa ditaklukkan. Artinya memang harus berjuang lebih besar lagi. Jadi untuk kesekian kalinya nih udah nggak tahu lah, udah banyak Marcelo Ferdinand tidak masuk di skuad tim senior Oxford United ya, sementara Ole rekan sejawatnya justru tampil sebagai starter. Tapi nanti itu kan pemain depan, nanti kita bahas. Kita akan bahas soal ya Nathan juga sama ya. Nathan juga sama, malah lebih parah lagi menurut gua nih. 4 kali dia nggak masuk DSP. Ya kalau sebelumnya gue bilang dia ada di DSP tapi nggak main, ada di DSP tapi nggak main. Kali ini benar-benar dia udah 4 pertandingan berturut-turut nggak main, dan dia turun ke Swansea Under 21. Dan ini menurut gue terlambat. Menurut gue harusnya dari bulan, nggak tahu, mungkin dari akhir tahun lalu paling nggak, dia tuh udah harusnya mendingan main di Under 21. Ya seperti Hapner, daripada nggak main sama sekali, mendingan main di level yang ada kompetitifnya gitu loh. Walaupun tuh U21, ya better than nothing kan menurut gua ya. Jadi agak sedikit telat. Mudah-mudahan gak kena mental dan tetap semangat untuk menunjukkan yang terbaik supaya dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert. Oke, kita ke Belanda. Ada 2 pemain tengah yang tampil kemarin, dan ini menarik ya, karena Tom High kemarin gue sempat bikin satu video sebelum video soal pemain naturalisasi yang baru didatangkan. Jadi Tom High itu memang ada catatan soal endurance, ini sedikit apa ya, mungkin notes ya, karena sebelum laga tadi malam itu Tom High menjalankan 18 pertandingan, 14 starter. Tapi diantara intinya musim lalu, intinya sebelum pertandingan semalam itu dia hanya 2 kali main full. Jadi main starter dan gak digantikan sampai akhir, 2 kali doang. Nah semalam nggak tahu, mungkin dia habis nonton channel Bung Harpa, mungkin pelatihnya tersentak. Semalam dia main full menghadapi tim besar Feyenoord Rotterdam di The Kuip. Jadi dia main sebagai starter dan gak tergantikan sampai akhir, dan hampir membawa pulang 1 poin ya, dalam kondisi 1-1. Sayang di menit terakhir mereka kebobolan dan akhirnya pulang dengan tangan hampa. Tapi it's okay. Again, yang kita mau report atau lihat di sini adalah penampilan pemain tim nasional kita, yaitu Tom High. Dan gua rasa kalau bicara kemampuan, bicara visi, ya mungkin dia adalah pemain yang paling cerdas di tim nasional saat ini ya, bersama Bang Jai ya. Dan betul ya, banyak gue lihat juga komen-komen yang menyamakan dia gaya mainnya dengan Pirlo ya. Ini yang namanya main dengan otak ya. Meskipun nanti saat menghadapi Australia pasti kan kerjanya lebih berat lagi nih mesinnya. Jadi mesti ada 2 double pivot yang menurut gue untuk mengawal dia supaya dia nggak terlalu kerja keras juga mesinnya. Jadi lebih fokus untuk mengalirkan bola ke depan. Oke, itu Tom High. Nah, Eleanor Reinders kemarin timnya menang 4-1. Ini gue seneng ya, karena kalau timnya naik, pemain juga pasti logikanya akan ada banyak kesempatan untuk main juga. Meskipun kemarin dia nggak main sebagai starter, tapi saat timnya unggul 3-1 ya, kemudian dia dimasukkan menit ke 72 dan kemudian timnya jadi menang 4-1. Meskipun bukan dia yang mencetak gol atau assist, tapi paling tidak secara tim ya tadi gue bilang pasti ada kontribusinya gitu loh sebagai permainan kolektif. Jadi dia masuk dalam kondisi 3-1, kemudian dia masuk menit 72 dan akhirnya menang 4-1 gitu. Jadi ya environment-nya bagus lah buat Eleanor Reinders di Pek Zwolle sejauh ini ya. Jadi mudah-mudahan pelan-pelan dia bisa lebih reguler lagi begitu ya. Oke, kita sekarang ke kemana nih? Ke depan ya. Ke depan ada 2 pemain kemarin yang tampil yang sempat gue singgung juga di awal, oleh Romney. Jadi untuk pertama kalinya sejak dia bergabung dengan Oxford United, akhirnya mendapatkan kesempatan sebagai starter. Jadi begitu ada di line up, gue seneng banget, dan mainnya cukup lama, 87 menit, meskipun harus mengakui ketangguhan dari West Bromwich Albion 2-0. Ini tim langganan Premier League juga di era 2000-an sekian lah ya. Dan mungkin juga ini adalah starter pertama dia dalam beberapa bulan terakhir, karena di akhir-akhir masanya dia di Utrecht itu dia juga jarang starter, bahkan jarang main gitu. Jadi ini satu keputusan lagi yang menurut gue sangat positif. Gak apa-apa ngalah sedikit, katakanlah turun kasta sedikit ya, kalau nggak mau dibilang seimbang antara Championship dan juga Eredivisie, tapi kemudian dia mulai mendapatkan kesempatan minute play bahkan juga starter. Nah, satu lagi gue akan bahas soal Ragnar. Ragnar ini sangat konsisten. Jadi kemarin kalau gue nggak salah ada
sempat pernyataan dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir yang mengatakan dia struggling. Menurut gue enggak. Karena kalau kita lihat dalam kita tarik 10 laga terakhir, dia sangat banyak dapat minute play sebagai starter, bahkan hampir selalu main bahkan. Jadi nggak ada masalah ya, dan timnya kemarin juga bermain 0-0 menghadapi tim asuhannya Dirk Kuyt. Dirk Kuyt ini mantan pemain Liverpool tahun 2000-an dan skornya adalah 0-0 gitu. Jadi it's okay, dia main 69 menit, ya ditarik menit 69. Tapi lagi-lagi itu tadi minute play-nya atau regularitasnya sangat bisa terjamin. Dan last but not least ya, ini juga penting, akan gue bahas soal Joe Pelupessy. Nah, ini pemain yang baru saja dinaturalisasi. Kemarin diumumkan ini adalah gelandang bertahan. Banyak yang mengatakan usia sudah cukup tua, dan gue setuju banget karena tahun ini dia akan berusia 32 tahun, dan kelihatannya ini hanya dilakukan untuk mengantisipasi dengan gagalnya Jairo diproses untuk bulan Maret nanti ya. Jadi untuk strategi jangka pendek, memang umurnya udah nggak bisa bohong ya, 32 tahun. Dan kalau kita lihat gradasi karirnya juga agak turun ya. Sebelumnya dia main di Groningen, kemudian sekarang main di kasta kedua sepak bola Liga Belgia atau namanya Challenger Pro League ya. Dan dia main bahkan nggak sampai 1 jam, main starter, kemudian dapat kartu kuning, dan menit 56 di tarik keluar ya. Timnya juga kalah 1-2, Lommel SK nama timnya ya. Tapi ya nggak tahu, kita lihat aja, mudah-mudahan ada kontribusi yang bisa diberikan oleh Joe Pelupessy di Maret nanti, dan juga mudah-mudahan proses dari dia dan juga kedua rekannya Emil Laudero dan juga Dan James bisa berlangsung dengan lancar dan bisa disubmit tanggal 10 Maret nanti untuk menghadapi Australia dan juga Bahrain. Nah, teman-teman semua, itu dia report satu hamparan semua pemain tim nasional kita yang merumput di luar negeri. Tentunya masih ada lagi beberapa pemain yang akan main hari ini, dan gue akan laporkan perkembangan dan performanya besok. Dan buat teman-teman, terima kasih udah menonton paparan gua. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komen. Terima kasih. Sehat selalu buat kalian. Adios.